Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه القادة الأبرار الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فقوم مسلمين المسلمات الحاضرين والحاضرات أو المشاهدين والمشاهدات, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari yang hadir di rumah mengaji Al-Azzam Pekanbaru ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Bersyukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan ini, di malam Jumat ini kita kembali bertemu untuk sama-sama berbagi warisan Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan menambah ilmu, mengokohkan iman, dan mudah-mudahan juga mendekatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, kembali kita bersama usul ahli hadis atau usul allati bana 'alaiha ashabul hadis da'watahum ila Allah Tabaraka wa Ta'ala. Landasan pokok dakwah para ahli hadis kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, seperti yang kita sebutkan di awal kajian kita dulu, sebagai menambah wawasan kita sekaligus untuk menyampaikan risalah kepada sebagian saudara kita kaum muslimin yang menganggap bahwa para imam ahli hadis, imam ahli fikih dan para ulama as-salaf, mereka bukan ahli akidah, bukan pakar tauhid. Seolah-olah mereka sibuk hanya dengan hadis atau sibuk dengan fikih. Seolah-olah mereka masuk prodi hadis, masuk prodi fikih, masuk jurusan hadis, jurusan fikih, dan jurusan tafsir. Ini yang harus kita kembalikan porsinya, bahwa di zaman as-salaf al-a'immah mereka tidak mengenal spesialisasi seperti kita hari ini. Rata-rata mereka adalah ensiklopedi, rata-rata adalah kamus dalam segala bidang ilmu.
dan mereka juga adalah orang yang mengutamakan tauhid sebelum dakwah kepada yang lain, sebab mereka lebih dekat ke zaman Nabi SAW dan mereka menyerukan tauhid lebih utama daripada menyerukan yang lain-lain, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mendakwakan tauhid berapa tahun? 12? Salah. Selama dakwahnya. Ya, dimulai dengan tauhid dan ditutup dengan tauhid. Antum lupa nampaknya. Terpengaruh oleh cara berpikir orientalis. Nah, atau orang-orang yang pemikiran bahwa di Mekah Nabi hanya berdakwah tauhid, di Madinah hanya berdakwah hukum. Dikatakan Nabi sejak turun kepadanya wahyu sampai wafatnya mendakwakan tauhid. Masih ingat pesannya 5 hari menjelang dia meninggal, jangan sampai kuburannya dijadikan tempat berhari raya yang selalu dikunjungi berulang-ulang, atau wasanan yu'bad, jangan sampai jadi berhala yang dijadikan tempat tujuan ibadah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, dan beliau juga mengatakan la'anallahu al-yahuda wan nasara, Allah melaknat Yahudi dan Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, mereka menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid. Oleh itu kembali kita menghidupkan kembali dakwahnya Nabi SAW melalui metode dakwahnya ahli al-hadis. Dan sudah kita katakan juga ahli hadis maksudnya bukan pakar hadis, bukan periwayat hadis, bukan tokoh hadis, tetapi maknanya adalah Waalaikumsalam, siapapun yang menggunakan hadis, walaupun dia bukan pakar hadis, tetapi beragamanya dengan hadis, mengikut metode ahli hadis. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, landasan utama dalam dakwahnya ahli hadis itu adalah at-tauhid. Karena apa? Karena Nabi SAW memulai dakwahnya dengan tauhid. Memulai dakwahnya dengan tauhid karena di atasnya dibangun segala syariat ini. Bahkan seluruh bagian syariat, hukum-hukum yang ada, semuanya adalah berkaitan dengan tauhid. Ya, hukum salat. Kenapa tuh salat seperti itu? Karena Allah menginginkan saya salat seperti itu. Kenapa maghrib 3 rakaat? Karena ikut-ikutan saja. Kenapa maghrib 3 rakaat? Karena Allah ingin saya salat maghrib 3 rakaat. Antum tahu dari mana? Nabi SAW yang mengajarkannya. Nabi tahu dari mana? Diajarkan oleh Jibril alaihissalam. Jibril tahu dari mana? Dari Allah tabaraka wa taala. Jelas sanadnya ya. Ini sanad nih. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jelas sanad. Jadi Allah yang mengajarkan. Itu maka saya salat 3 rakaat. Tidak boleh saya salat 30 rakaat. Sekalipun secara logika antum nanti bahwa 30 lebih banyak dari 3. Semakin banyak semakin baik. Tidak. Karena 3 yang Allah kehendaki, 3 lah saya lakukan. Saya tidak nambah. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Berkaitan dengan tauhid. Ya tak? Antum misalnya pergi haji juga menghidupkan tauhid. Menyembelih seperti yang kemarin menghidupkan tauhid. Jadi seluruh bagian daripada syariat ini, walaupun ada ulama membaginya kepada umur aqadiyah, umur ibadiyah, umur muamalat dan akhlak wa adab, yang mereka sebut dengan rakaiz al-arba', ar-rakaizul arba'ah.
yaitu al-aqaid, al-ibadat, wal muamalat, wal akhlaq, wal adab, tetapi semuanya bermuara kepada tauhid. Saya memaafkan orang yang bersalah, ya, baru bernilai bila dikaitkan dengan tauhid, karena Allah suka orang yang bertauhid. Saya memaafkan. Kenapa saya memaafkan? Karena Allah suka sifat pemaaf dan suka orang yang Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, seterusnya. Menolong. Saya kenapa menolong? Karena Allah suka pada orang yang menolong. Tauhid lagi. Jadi kaum muslimin dan muslimat, seluruh dakwah ini sebenarnya tauhid. Seluruhnya dakwahnya adalah tauhid. Oleh sebab itu membangun pondasi tauhid ini mesti dengan bahan asli. Jangan pakai bahan sintetis. Bahan asli. Sebab sebanyak orang membangun tauhidnya di atas bahan sintetis, bahan KW. Ya, aslinya tauhid ini produk mana? Produk langit. Tiba-tiba dibangun dengan produk bumi. Makanya mudah runtuhnya dan gampang robohnya. Kena angin sedikit runtuh tauhid itu. Tetapi kalau yang dibangun dengan bahan original yang turun langsung dari Allah Tabaraka Ta'ala yang lebih tahu bagaimana hambanya mentauhidkannya, maka akan kokoh. Maka kokoh dia di keyakinannya, teguh dia dalam ibadahnya, hebat bertahan dalam muamalahnya, dan mulia dan luhur akhlak dan budinya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Ya, kalau ada orang akidah bagus sebetulnya, tapi belajar akidah sudah 30 tahun, tapi akhlak lu auzubillah katanya, berarti belum bertauhid dia. Dia baru belajar teori tauhid. Oh, kok sejak ngaji di azam tambah kasar orangnya katanya. Berarti belum bertauhid. Saya katakan belum bertauhid itu. Baru belajar ilmu akidah. Sebab akidah itu, coba lihat kaum muslimin dulu. Orang berperang dulu, ya kan, Khazraj dengan Aus berperang kan, datang Nabi, apa yang terjadi? Bukan sekedar damai, mendahulukan saudaranya dari dirinya sendiri. Tapi kalau tuan-tuan masih berebut juga, lagi memperebutkan roti aja, merebutkan makanan, merebutkan kerja, atau apalagi memperebutkan istri. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, berarti teori antum ada, tapi di sini antum tidak menerapkan dan mengaplikasikan tauhid itu. Jadi tauhid itu bukan hanya sekedar teori, tidak, harus berbuah aplikasi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, semakin belajar tauhid akidah semakin pemarah misalnya, berarti antum baru belajar satu sisi dari tauhid, yaitu teori tauhid, bagaimana mengesahkan Allah, bagaimana beribadah kepada Allah, tapi antum lupa bahwa tauhid itu masuk ke seluruh ruang dan lini agama ini. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Kemudian kita tauhid itu melihat kepada dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis dan pemahaman yang diwariskan oleh Nabi SAW kepada para sahabatnya. Ya, kita kan tahu warisan Nabi dari Al-Quran dan hadis. Karena Nabi katakan, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Bila kalian berpegang teguh kepada keduanya, pasti tidak sesat. Pasti itu. Nah, tapi kalau kalian pegang setengah, pegang ke yang lain setengah, akhirnya tangan kalian yang putus. Ya, satu narik ke sana, satu narik ke sini, akhirnya terbelah kita, mati kita. Maka pegang keduanya, Al-Quran dan hadis itu. Kalau disuruh berpegang, tidak mungkin kecuali Al-Quran dan hadis itu jelas. Itu jelas. Kalau seandainya tidak jelas, gimana nak pegang? Tidak nampak.
Tidak nampak gimana pegang teguh. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka Al-Quran dan Sunnah itu sudah sangat jelas. Dan tentu saja lebih-lebih bagi ahlul ilmi, yaitu para ulama. Dan kita alhamdulillah tidak mungkin langsung tiba-tiba dapat mimpi dapat hadis 1000 dari Nabi. Ya, kan ada pula yang klaim kadang sebagian auzubillah, ya, ada yang mengklaim bahwasanya ada guru-gurunya pergi ke Masjid Nabawi, masuk ke kuburan Nabi alaihi salatu wassalam, langsung terima hadis. Ya subhanallah, ini bukan terima hadis, terima hadas ini. Ya, saya dapat video klarifikasi langsung dari Riasatul Amma Rasulul Masjidil Haram wa Masjidil Nabawi, dikirim dari Mekah, bahwa sejak 881 Hijriyah tidak ada lagi orang yang bisa langsung masuk ke kuburan Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi kalau ada yang mengklaim nanti masuk kuburan Nabi, apalagi bertemu pula Nabi sambil siaga, ya, sambil memberikan hadis kepadanya, maka ketahuilah itu adalah murni dusta. Apalagi kalau Nabi pula yang keluar untuk Allah musta'an. Ya, subhanallah, ditengok orang ramai-ramai itu nggak ada yang tahu sama sekali, ya. Padahal harus jadi trending topik itu. Nabi keluar dari kuburannya pas musim haji, nyari Pak Haji dari Nusantara, Allah musta'an. Tapi subhanallah, yang namanya kalau kita tidak berilmu sangat mudah tertipu. Ramai yang percaya, subhanallah. Saya gimana saya tidak percaya? Saya hari itu di situ. Saat itu di situ. Apalagi kalau musim haji itu mungkin seharian kita di Masjid Nabawi atau sekitar Masjid Nabawi. Tiba-tiba isu seperti itu, ada orang yang Nabi keluar mencium lutut seseorang, tidak ada yang tahu satupun. Tanya ke imam Masjid Nabawi, tidak ada juga mereka tahu. Tanya ke polisi-polisi, tidak ada juga yang tahu. Masya Allah, berarti alam gaib. Alam gaib, ya, kalau gaib ini memang kunci penipuan yang paling banyak. Maka kita dilarang oleh Allah SWT mengklaim ilmu gaib, karena ilmu gaib itu hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah SWT. Nah, tauhid terbagi pada 3. Sudah kita katakan pula, terserah antum nak bagi 5 silakan, nak bagi 3 silakan, pakai istilah ini silakan, pakai istilah lain juga tidak masalah. Tapi yang penting bahannya mesti asli. Itu aja masalahnya, bahannya mesti asli. Sebab kalau udah asli cepat suaknya atau cepat soaknya, apalagi pakai bahan hoax, ya kan, yang dikarang-karang. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Kita selesai pada 2 pembagian pertama, tauhidu ar-rububiyah, yaitu hanya Allah yang mencipta, Allah yang mengatur, menghidupkan, mematikan, memberi rezeki dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah tauhidul uluhiyah, yaitu mentauhidkan Allah dalam beribadah. Sudah kita sebutkan bahwa kita beribadah kepada Allah, hanya kepada Allah, untuk mendapatkan pahala dari Allah dan untuk melaksanakan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah tidak biarkan kita bingung bagaimana kita nak beribadah kepada Allah, bagaimana kita nak berkeyakinan kepadanya. Tidak ditinggalkannya Al-Quran tanpa tafsir, diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menafsirkan Al-Quran secara nyata dalam bentuk juklak dan tidak biasanya, tidak pegawai nampaknya, tapi orang pegawai paham dia. Nah, jadi juklak dan juknisnya, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya Nabi jabarkan. Makanya ketika ditanya tentang Nabi alaihissalam kepada Ummul Mukminin tentang akhlak Nabi, kana khuluqul Quran, akhlaknya Al-Quran. Makanya para ulama as-salaf, misalnya Asy-Sya'bi dan Makhul Syami, mengatakan Al-Quran lebih membutuhkan As-Sunnah daripada As-Sunnah membutuhkan Al-Quran. Ya, Imam Ahmad mengatakan, saya tidak berani mengatakan itu, tapi inna sunnata tufassirul Quran. Sunnah itu menafsirkan Al-Quran. Itulah sebabnya pula diriwayatkan dari Umar, Abu Sa'id Al-Khudri dan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in,
wa ardahum, bahwasanya man hajjaka bil Quran fahajjahu bis sunnah. Siapa yang membantahmu dengan hujjah Al-Quran, maka jawab bantahannya dengan as-sunnah. Apa sebab? Lianna al-Qur'ana dzu wujuh, karena Al-Quran itu multi interpretasi, multi penafsiran. Maka tafsirnya di mana? Cari dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya ketika Nabi berpesan, nanti kalian melihat perselisihan yang banyak, lalu apa obatnya? Balik ke mana? Balik ke mana? As-sunnah. Apa sebab as-sunnah? Tidak sebut Al-Quran. Mana tinggi Al-Quran dan sunnah? Tinggi Al-Quran, tapi kok disuruh kembali ke sunnah? Karena sunnah lah yang menyatukan tadi. Karena Al-Quran bisa ditafsirkan bermacam-macam oleh orang. Maka kalau berselisih, cari tafsirnya dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, termasuk dalam masalah akidah ini. Kalau nanti dalam Al-Quran disebut misalnya salah satu dari baik dari tauhid al-asma was sifat, atau tauhidul uluhiyah ibadah, atau tauhidul rububiyah, ada yang di dalam Al-Quran misalnya multi tafsir, kita tanya tafsirnya ke Nabi alaihi salatu wassalam. Karena Nabi katakan bahwa tidaklah Nabi meninggalkan kita kecuali semua yang Allah perintahkan dia sudah perintahkan. Nah, termasuk yang diperintahkan keyakinan, termasuk yang diperintahkan adalah keyakinan. Bahkan itu asas bagaimana di keyakinan. Dan tidak pula ada yang dilarang oleh Allah kecuali Nabi sudah larang. Ini keyakinan, berarti jelas. Oleh sebab itu termasuk masalah tauhid ini masalah yang sudah jelas, yang diriwayatkan turun-temurun oleh para ulama, khususnya ulama al-hadis. Ulama al-hadis, dan mereka mengamalkannya. Makanya mereka disebut dengan ahlul hadis, karena al-ahlu itu maknanya selalu melaziminya, selalu bersamanya. Si pula dikatakan ahli komputer karena selalu bersama komputer. Kalau jarang dengan komputer bisa jadi ahli? Enggak. Model saya kursus komputer dari elementary sampai advance sampai maintenance, ya saya sudah ikut. Alhamdulillah nilainya excellent. Excellent tahu ya sih? Istimewa nilainya di sertifikat. Tidak percaya, saya bawa nanti. Nilainya tinggi. Ada yang 98 tinggi, 98. Ada yang 100 tinggi, 100. Cuman karena saya jarang otak-atik komputer sehingga saya tidak menjadi ahli. Saya jarang pakai komputer sehingga tidak menjadi ahli komputer, walaupun sertifikatnya banyak. Iya, sejak Darul lagi, Pondok Darul Nahdhah di Bangkinang dulu saya sudah ikut kursus komputer. Tuan-tuan belum lahir lagi, saya sudah tahu komputer. Kadang-kadang Ustaz belajarlah komputer katanya. Lu lahir saya dah belajar komputer. Lu lahir tahun berapa? 93. Itulah saya 89 dah belajar komputer saya. 89 belajar komputer. Ada pula yang bilang saya belajar usul fikih kan. Dia belum lahir saya sudah belajar usul fikih. Nah, Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, cuman karena saya tidak berinteraksi terus, tidak menggunakan ilmu itu, tidak disebut ahli komputer. Walaupun paham dan walaupun tahu secara teori, tetapi secara aplikasi saya bukan ahlinya. Makanya yang dimaksud dengan ahli hadis seperti kata Imam Ahmad, bukanlah yang tahu hadis tidak, bukanlah yang berilmu tentang hadis tidak, tetapi adalah mereka yang memakai hadis dalam beragamanya. Ini yang dimaksud dengan ahlu al-hadis menurut istilah ini. Ya, tapi kalau istilah sekarang kan yang asal pandai hadis namanya ahli, itu urusan lain. Sekarang yang dimaksud dengan dalam buku-buku para ulama ashabul hadis, ahlul hadis, maksudnya mereka adalah yang menggunakan hadis dalam akidahnya. Baiklah kaum muslimin, kita masuk ke al-qismus tsalits. Sekali lagi saya ulang, antum nak istilahkan dengan istilah lain tidak ada masalah. Yang penting bahannya asli. Jangan diselewengkan. Jangan diselewengkan. Kalau misalnya meragukan dalam Al-Quran, cari tafsirnya dalam
hadis. Kalau misalnya Nabi menafsirkan maknanya ini, ya kita ikuti. Tapi kalau Nabi tidak menafsirkan dengan itu, maka kita berarti mandai-mandai sendiri. Mandai-mandai sendiri. Kalau mandai-mandai, bagus enggak? Hah? Mungkin ditutup pintunya barangkali. Nah, biar tidak suara. Masya Allah. Ya, saya lihat setiap lewat motor pra, pada bingung, pada nengok keluar itu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sampai di mana tuh? Sampai motor pra. Itu hafal langsung ya kaum muslimin. Masalah tauhid ini, silahkan pakai istilah. Ini sebab sebagian masalah antipati sekali dengan istilah pembagian tauhid yang 3 ini. Sampai menyebutnya Trinitas katanya. Padahal yang mohon maaf, mereka yang mengatakan itu juga membagi tauhid juga dengan 3. Tapi kita alhamdulillah tidak menyebutnya Trinitas. Ada tauhiduz zat, ada tauhidus sifat, ada tauhidul af'al. Juga istilah dalam kitab-kitab ulama. Silakan masalah. Yang penting jangan produk bumi, tapi produk langit. Karena agama ini agama samawi. Bahannya mesti dari langit. Kalau dicampur bahan bumi, ya, dicampur bahan bumi, kadang-kadang merusak. Yang asli turun harganya. Jelas ya? Maka kita murni bahannya dari langit. Kan Al-Quran dan hadis. Al-Quran dari mana? Dari atas. Hadis dari mana? Dari atas. Karena hakikat hadis itu wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hakikat hadis adalah wahyu dari Allah, dan Nabi SAW mengungkapkannya dengan bahasanya sendiri. Dan alhamdulillah pakai bahasa apa? Bahasa Arab yang menjelaskan. Jadi Nabi menafsirkan. Baik. Al-qismu tsalis tauhidul asma'i was sifat. Subhanallah. Muter-muter aja sudah mau isya. Di mana salahnya sih? Baik, tidak apa-apa, pulang kaji itu. Tauhidul asma' was sifat, yaitu mentauhidkan Allah dalam asma' was sifat. Al-asma' jamak isim. Jamak dari isim. Isim artinya adalah nama. Was sifat jamak sifat. As-sifat jamak sifat. Apa maknanya? Yang dimaksud dengan mentauhidkan Allah dalam asma' dan sifat, wa huwal imanul jazim. Yaitu beriman secara pasti, secara meyakinkan, wa tasdiqul mutlaq, dan membenarkan secara mutlak, secara absolut, bi anna lillahi ta'ala asma'an husna, bahwa Allah memiliki nama-nama yang husna, nama-nama yang baik. Qad sammallahu biha nafsah, Allah sendiri yang memberikan nama itu bagi dirinya. Berarti kita nggak boleh mengada-ngada ya. Dia sendiri yang memberi nama itu bagi dirinya. Berarti nama itu mesti yang sempurna, yang dia pilihkan untuk dirinya. Dan itu yang diajarkan kepada kita. Untuk diapakan? Untuk diterima atau ditolak? Untuk diterima. Ma'asyarul kiram dirahmatillah. Fa kullu ma warada fil kitabil karim, maka semua yang datang dalam Al-Qur'anul Karim atau fi sunnati sahihatil musyarrafah, atau yang datang dalam sunnah yang sahih yang mulia, wajib al-imanu bihi, wajib beriman kepadanya, annahu min asma'illahi ta'ala, bahwa itu adalah nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian wal imanu bi anna Allah Ta'ala yuhibbu an yud'a bi hadhil asma'il karimah. Sekaligus kita beriman dengan sepenuhnya bahwa Allah menyukai kita berdoa kepadanya menggunakan nama-nama ini. Sekaligus karena nama ini kan isinya pujian. Coba, tidak ada satupun nama kecuali berisi pujian. Apa misalnya? Allah, Al-Ma'lu, Al-Ilah, Ar-Rahim, Maha Penyayang, Al-Hayyu, yang Maha
hidup, Al-Qayyum, yang maha mengurus hamba-hambanya. Apa lagi? Ar-Razzaq, maha pemberi rezeki. Al-Ghani, maha kaya. Tuh, tidak terpuji tu. Allah suka tidak dipuji? Suka tidak dipuji? Kita aja suka. Padahal kita tidak ada beri apa-apa. Kita menerima aja, suka dipuji itu. Kadang orang yang ngerjakan, awak pula yang terpuji, bangga pula. Masya Allah, sejak saya sampai di sini orang ngaji semuanya, bukan dia ngajar, tapi orang yang ngaji, dia pula yang bergembira, berbangga. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang kepadanya kembali segala kebaikan dan pujian. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka kita mesti beriman bahwa Allah suka dia dipanggil dengan nama-nama yang mulia ini. Wa an yutaqarrab ilaihi biha, dan kita bertaqarrub kepadanya, bertawassul dengan nama ini kepada Allah tabaraka wa taala. Wa anna at-taqarruba bid du'a wa ghairihi minal munjiyati wal hafizati lil muslim, dan bahwasanya taqarrub dengan menggunakan nama-nama ini dalam doa dan selain doa termasuk yang menyelamatkan dan memelihara orang muslim. Wa annaha minat ta'ati allati yuthabu 'alaiha al-mar'u, dan bahwa itu termasuk ketaatan yang diberi pahala seseorang ketika melakukannya. Ini makna daripada beriman pada atau menauhidkan Allah dalam al-asma was sifat. Nah, waktu sih cepat dari biasa. kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi
Mentauhidkan Allah dan asma dan sifatnya adalah meyakini nama-nama tersebut dengan keyakinan yang pasti, serta meyakini bahwa Allah SWT menyukai itu digunakan untuk berdoa kepadanya, bertaqarrub kepadanya, bertawassul kepadanya dengan nama-nama tersebut. Nah, misalnya ya Razzaq urzuqni, ya Ghani aghnini minal faqr, dan seterusnya. Wahai yang maha kaya, bagi yang maha pemurah, bagi yang maha mulia, dan seterusnya. Apa dalilnya? Wa yadullu ala dzalika qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah tabaraka ta'ala, walillahil asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang husna. Fad'uuhu biha, maka berdoalah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu. Berarti ada perintah berdoa kepada Allah menggunakan nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala. Wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan tinggalkanlah orang-orang yang mengingkari nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala itu. Mereka akan diberi balasan apa yang mereka kerjakan. Berarti mengingkari nama-nama Allah adalah termasuk menyimpang dari ajaran Allah tabaraka wa ta'ala. Wa hadis Buraidah ibn al-Husayb radhiyallahu anhu, dan hadis Buraidah ibn al-Husayb al-Aslami radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqul, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar seorang laki-laki berkata dalam doanya, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu alladzi la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqala sallallahu alaihi wasallam, laqad sa'alta Allah bil ismi allazi idza su'ila bihi a'ta wa idza du'iya bihi ajab. Seorang itu didengar oleh Nabi SAW berdoa, ya Allah, inni as'aluk, aku memohon kepadamu. Dengan apa? Bi anni ashhadu, yaitu dengan permohonan ini saya iringi dengan apa? Saya bersaksi, annaka antallah, bahwa engkaulah Allah, alladzi la ilaha illa ant, yang tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali engkau. Dia bertawassul dengan nama Allah dengan tauhid. Nah, al-ahad as-samad, yang maha esa dan yang maha diharapkan. Alladzi lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak satu pun yang setara dengannya, tidak ada yang sekufu dengannya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, mendengar doa itu, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu alladzi la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Diambil dari nama-nama Allah dalam surat Al-Ikhlas yang ta'dilu thulutsal Qur'an. Membacanya dengan kemurahan Allah diberikan pahala seperti membaca sepertiga Al-Qur'anul Karim. Sepertiga Al-Qur'anul Karim. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mendengar itu, Nabi berkata, laqad sa'altallaha bil ismi alladzi idza su'ila bi'atah. Engkau benar-benar telah meminta kepada Allah dengan memakai namanya yang bila diminta dengan nama itu dia pasti beri.
wa idza du'iya bihi ajab, dan bila berdoa kepadanya dengan nama itu pasti dia ijabah doa. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dalam As-Sunan Kubra dan Ibnu Majah, dan sanadnya sahih. Jadi Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu alladhi la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu kita sebutkan permohonan kita, maka insya Allah Allah akan kabulkan permintaan kita, Allah berikan. Seperti kata Nabi alaihi salatu wassalam. Tentu saja jangan lupa doa itu ada syaratnya dan ada mawani'nya. Ada yang menyebabkan dikabulkan, ada pula penghalang dikabulkan. Nah, itu yang harus kita ketahui. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian wa mithluhu hadithu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, seperti itu pula hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia berkata, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza nazala bi karbun an aqul, Rasulullah SAW mengajarkan kepadaku bila aku mengalami al-karb, kesulitan atau hal yang menyedihkan, an aqul, bahwa saya berdoa, la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali Allah, al-halimul karim, yang maha santun dan maha mulia, subhanallah, maha suci Allah, wa tabarakallahu rabbul arsyil azim, maha mulia Allah, maha berkah Allah yang memiliki arsy yang besar, walhamdulillahi rabbil alamin, dan segala puji bagi Allah Rabb, pemilik semesta alam. Berarti di sini juga disebutkan nama-nama Allah, Al-Halim Al-Karim, Al-Halim Al-Karim. Nah, wa ghairuha min al-ahadits, dan banyak lagi hadis-hadis as-sahihah as-tsabitah selain itu, fil babid dallati ala tawassulin nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan Nabi bertawassul dengannya, wa ashabuhu bi asma'illahil husna wa sifatil ula fil ad'iyah. Masih banyak lagi hadis yang sahih dan sabit bahwasanya Nabi dan para sahabat bertawassul dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia dalam doa-doa mereka, Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, lillahi tis'atun wa tis'una isman, Allah memiliki 99 nama, man ahsaha dakhalal jannah, siapa yang menghitungnya. Ada yang mengatakan siapa yang menghafalkannya maka dia masuk surga. Ya, masuk surga. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, menghafal di sini bukan hanya sekedar dihafalkan dengan dan kosong dari makna, tidak. Dihafalkan, diyakini, kemudian diamalkan muqtadanya, konsekuensinya. Jadi apa gunanya antum menyanyikan al-asmaul husna tapi sambil gandeng tangan pula dengan wanita yang bukan mahram antum? Iya, dengan dalam musik Islami misalnya kan, dalam musik Islami antum dengan yang bukan mahram mendendangkan al-asmaul husna. Ini bukan ini yang maksudnya masuk surga, tapi maksudnya adalah siapa yang mengamalkannya, meyakini makna-maknanya dan mengaplikasikannya, itulah yang akan masuk surga. Bukan orang yang melakukannya lalu bikin dosa sambil melakukannya, gimana nama masuk surga? Kaum muslim dan muslimat dirahmati Allah SWT, karena bertentangan dengan apa yang dikehendaki dengan apa yang dibaca, apa yang dikehendaki dengan apa yang dibaca. فهذا فيه من الدلالة الظاهرة ما يثبت فضل التعبد بذكر أسماء الله الحسنى.
di dalam ayat-ayat dan dalil-dalil dan hadis-hadis tadi jelas sekali menunjukkan keutamaan beribadah dengan menyebut nama-nama Allah Al-Husna wa ihsa'iha, dan menghafalkannya, wa anna jazaa'a dzalikal jannah kama warada bihi tauqif, dan siapa yang melakukan itu maka dia masuk surga seperti yang disebutkan dalam hadis tadi. Wa makna dzalika aidan, dan makna demikian pula, annahu la yajuzu du'a Allah bitilkal asma'il lati ibtada'aha ahlul ahwa. Tidak boleh berdoa kepada Allah dengan nama-nama yang diada-adakan. Jadi nama-nama yang tidak asli lagi, yang diadakan oleh ahlul ahwa min arbabil wasawis wazuyuf, yaitu orang-orang yang kena was-was dan keraguan serta dusta. Ka qaulihim yahu, ya yahu. Ini kan hu kan itu ya. Ini panjang pembahasannya nanti. Kaum muslimin dan muslimat, yang jelas tidak termasuk asmaullahil husna. Tapi yang ini kan nanti akan ada pembelaannya panjang sekali. Nah, wa tilkal asmaul a'jamiyah al-mubtada'ah, atau nama-nama dari bahasa ajam yang diada-adakan. Misalnya apa ya, yang Widi dan sebagainya, kan ada yang juga manggil dengan Gusti. Gusti, apa makna Gusti itu? Tapi nama orang ada juga Gusti ya. Baik, kaum muslimin dan muslimat. Awal alfaz as-suryaniyah allati lam yarid fi asy-syar'i ma yadullu ala thubutiha, atau dengan lafaz-lafaz bahasa Suryaniyah, bahasa lain yang tidak ada dalam syariat yang menunjukkan sabitnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Bal ahlul hadis yad'una Allah ta'ala bi asma'ihi allati thabata an-nassu biha. Akan tetapi ahlul hadis berdoa kepada Allah dengan nama-nama yang sabit nasnya tentang nama itu. Wa amma ma warada fi wadil ahadits ad-dha'ifah, adapun yang datang dalam sebagian hadis-hadis dhaif, wa ma la taqum bi hujjatun min al-akhbar, atau yang tidak bisa dijadikan hujjah dari berita-berita, fahiya indahum kala syai', menurut ahli hadis ini sama, artinya tidak ada nilainya. Fa innama mustanadul isbat indahum at-tauqif, karena yang menjadi pegangan dalam menetapkan nama-nama Allah itu adalah at-tauqif, yaitu terhenti pada dalil dalam Al-Quran ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika huwa mazhabun fi sifatihi subhanahu wa ta'ala, sebagaimana asma'nya demikian pula sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala, sama metodenya. Fa innahum yuthbituna ma athbatahu Allah subhanahu li nafsihi, mereka menetapkan bagi Allah apa yang Allah tetapkan bagi dirinya, minas sifatil karimah, yaitu sifat-sifat yang mulia, wal unutil jalilah, dan ya sifat wal nu'ud sama artinya sifat-sifat dan sifat-sifat yang mulia. Wa ma athbatahu lahu nabiyyuhu sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang ditetapkan oleh rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa la yasrifunaha an wajha, mereka tidak memalingkannya dari makna aslinya. Bal yusaddiquna biha, akan tetapi mereka meyakini dan membenarkannya. Wa illam tudrikha uquluhum, sekalipun tidak masuk dalam akal mereka. Ya, sebagian, tapi kita alhamdulillah masuk akal, insyaallah masuk akal. Nah, tidak ada sifat-sifat Allah itu yang tidak masuk akal, alhamdulillah masuk. Kalau ada yang tidak masuk, nanti kita bantu memasukkannya insyaallah taala, kita bantu insyaallah, tapi dengan syarat mau dikeluarkan semak-semak akal dalam. Kalau teleponu dengan semak-semak termasuk dikeluarkan, kalau mau dikeluarkan insyaallah bisa masuk, tapi kalau tidak masuk, keluar lagi, terpelanting dia. Nah, wala yaquluna lima, mereka tidak mengatakan kalau kenapa begitu, enggak, karena Allah yang berhak memilih untuk dirinya. Kenapa kita pertanyakan? La yus'alu amma yaf'al wa yus'alun, mereka, Allah tak ditanya apa yang dia lakukan, kita yang ditanya apa yang kita lakukan. Wala yaquluna kaifa, dan tidak pula mereka mengatakan bagaimana pula sifatnya, tidak. Nah, wa innama huwal iman wat tasdiqul jazim, akan tetapi iman dan membenarkan secara pasti.
Ma'at tanzihil mutlak, diiringi dengan menyucikan Allah secara mutlak. Jadi ketika menerima sifat-sifat Allah, nanti akan disebutkan penyebarannya insyaallah taala. Ketika menerima sifat-sifat Allah dan wajib kita terima, tetapi mesti diiringi dengan menyucikan Allah secara mutlak. Di anna Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamitslihi syai'un, bahwa Allah tidak satu pun yang serupa dengannya. Fil ardi wala fis sama, baik di bumi maupun di langit. Wa annahu subhanahu wa ta'ala sifatuhu sifatu kamalin mutlaq, bahwa sifat Allah itu adalah sifat sempurna yang mutlak. Wala yuharrifunaha, alil hadis tidak memaling-malingkan maknanya. Wala yumatsilunaha bisifatil makhluqin, dan tidak pula mentamsilnya dengan sifat-sifat makhluk. Wala yushabbihunaha biha, dan tidak pula mentasbih atau menyerupakannya. Jadi kita tidak menyerupakan. Kalau ada yang menuduh kita mujassimah, dia sebenarnya mujassimah. Karena mereka justru karena ditajsim dulu, baru habis itu ditakwil atau ditafwid. Kalau kita tidak, kita terima dan kita yakini tak satu pun yang serupa dengan Allah tabaraka taala dan sifatnya. Makanya ayat laisa kamitslihi syai'un itu, ini bisa dipakai dalam seluruh sifat Allah. Misalnya sifat apa? Allah tertawa. Kan ada dalam hadis Allah tertawa kan? Ada sahih hadisnya. Oh, tidak mungkin Allah tertawa, tidak nampak gerahamnya. Itu kan antum yang membayangkan, kami tidak ada bayangan itu lah. Kami tak ada bayangkan itu lah. Nah, jadi tidak ada membayangkan makhluk sama sekali. Sebab itu haram kita membayangkan itu. Kita sucikan Allah. Allah ketawa, tapi laisa kamitsli dahikihi dahikun. Tidak ada yang semisal ketawa Allah ketawa manapun. Jelas? Jadi laisa kamitsli dahikihi dahikun. Tidak ada ketawa seperti ketawa Allah. Selesai masalah. Tapi Allah ketawa, iya, siapa yang bilang? Nabinya sallallahu alaihi wasallam. Atau misalnya Allah bal yadahu mabsutatan, tangan Allah keduanya terbentang. Antum jangan bayangkan tangan terbentang. Tidak, kita tidak ada bayangkan itu, karena itu haram kita yakini yang seperti itu. Tetapi laisa kamitsli yadihi yadun, tidak ada satu pun tangan yang semisal tangannya Allah. Ayat pas. Laisa kamitsli ainihi ainun, tidak satu pun mata yang serupa dengan mata Allah. Laisa kamitsli maji'ihi maji'un, tidak ada yang serupa datangnya Allah dengan datang yang lain. Laisa kamitsli ityanihi ityanun, tidak ada yang semisal datangnya Allah datang siapapun. Walaysa kamitsli ilmihi ilmun, tidak ada yang ilmunya serupa dengan ilmu Allah tabaraka wa ta'ala. Laisa kamitsli laisa kamitsli hayatihi hayatun, tidak ada kehidupan yang serupa dengan hidupnya Allah tabaraka. Allah pemalu tidak sifatnya? Ada sifat Allah pemalu? Innallaha hayyun yastahi. Nah, Allah juga malu. Laisa kamitsli hayaihi hayaun, tidak ada malu seperti malunya Allah. Allah selesai. Alhamdulillah, masuk semua. Masuk kan? Nah, makanya jangan ditajsim dulu, jangan ditasbih, jangan ditajsim dulu. Tapi kalau antum sudah bayangkan, kalau misalnya punya tangan, terbayang tangan di tangan ini, tangan itu, tangan ini, tangan itu, antum sudah mentasbih dulu. Habis itu karena takut kena tasbih, lari ke ta'wil atau lari ke ta'til. Dan itu kalau ta'wil berarti mengganti makna yang asli dengan makna yang bukan asli. Saya bicara ini tentang makna sifat, bukan dari makna dari sisi bahasa, ya, makna sifat yang ada dalam Al-Quran atau hadis. Tolong dipahami. Kau tak lepas dia bahasa Arabnya awak kan? Disuruh baca nahunya, lahir awak belajar nahu dulu. Ya, kaum muslimin dan muslimat, kita bicara konteksnya konteks sifat Allah, bukan konteks sifat makhluk. Tidak, bukan konteks makna kata dalam kamus bahasa. Harus dipahami itu, ya. Alhamdulillah. Atau kadang-kadang kurang referensinya kan. Alhamdulillah, referensi kami 2 aja, Al-Quran dan hadis, tidak perlu banyak. Karena Nabi dulu referensinya hanya 2. Selamat berilmu. Nabi paling alim, betul kan?
Iya. Apa referensinya? Al-Quran dan hadis. Oh, tidak banyak kitabnya. Abu Bakar tidak ada kitab loh. Tapi dia biar alim dari Imam Asy-Syafi'i yang banyak kitabnya. Imam Syafi'i ngaku bahwa Abu Bakar lebih alim. Jelas? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi dengan jangan ditasbih, sebab antum nanti kalau sudah antum tasbih dan tamsil, antum takut akhirnya lari daripada tasbih kepada ta'wil. Ta'wil maknanya menukar makna yang benar ke makna yang tidak benar. Seperti ditanya kepada Ibnul Arabi, salah seorang ahli hadis dan ahli bahasa, ditanya, bukankah mana istawa mana istaula? Tidak. Lau kana istaula la budda lahu min dhidd. Sebab kalau istaula pasti ada lawannya. Kalau ada lawannya berarti dia kalahkan lawan itu baru dia berkuasa. Jadi istaula alal arsh, menguasai aras, maknanya dalam bahasa letterlece bahasa kita merebut aras. Awalnya dikuasai oleh yang lain, tiba-tiba dia merebutnya dari yang lain. Itu baru makna istaula dalam bahasa Arab. Tanyakanlah nanti kepada Abu Ubaid Al-Qasim As-Salam, tanya kepada Ma'mar Al-Muthanna, tanya ke Ibnu Sidah, tanya kepada Al-Azhari. Nah, tanyalah nanti makna istawa itu pasti, tapi konteks sifat dia bukan konteks maknanya dalam cabang-cabang bahasa Arab, tidak. Itu sudah selesai kita bicara dengan dulu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, pasti mereka mengatakan kalau istaula berarti ada lawan Allah yang dikalahkannya. Mau untuk meyakini itu? Mau? Makanya jangan mandai-mandai. Mandai-mandai beresiko. Makanya merubah maknanya mandai-mandai. Atau antum akan menolak makna. Berarti ayat-ayat itu semuanya tidak ada maknanya dah. Tafwid hanya Allah yang tahu. Berarti antum tongkau. Mana yang lebih bagus, tongkau daripada mandai-mandai? Tahu makna tongkau? Enggak, abang enggak tahu dia. Kasih tahu dia, terjemahkan. Mada itu tahu antum mada? Enggak tahu juga dia, terjemahkan lagi. Bandel lah, subhanallah. Itu bahaya nih, bahasanya keras itu sih. Nah, iya. Sudah dikasih tahu antum enggak mau terima. Iya. Ini maknanya dalam bahasa Arab. Al-Qur'an bilisanin Arabiyyin. Enggak itu maknanya, kami enggak tahu maknanya. Cuma Nabi memberitahu kayak gitu juga, Rasul beritahu kayak gitu, Al-Quran beritahu seperti itu, sahabat juga meriwayatkan dan beritahu seperti itu. Lalu tiba-tiba di antum tidak ada makna. Namanya tong? Mana yang bagus? Tongkau atau mandai-mandai? Hah? Tidak ada yang bagus. Oleh sebab itu, maka pakai ayat Al-Quran itu secara proporsional dan profesional. Yaitu laisa kamitsli syai'un, masukkan situ semuanya. Laisa kamitsli ghadabihi ghadabun. Tidak ada yang marah seperti marah Allah tabaraka wa taala. Laisa kamitsli ridahu ridan. Tidak ada ridha seperti ridha Allah. Antum menyebut juga Allah ridha, Allah mencintai, Allah dan sebagainya. Tapi ternyata maknanya tidak seperti yang antum ucapkan. Sama juga. Antum menyebut terserah ke yang atas, nunjuk ke atas, tapi kasih tanya Allah di atas. Oh, enggak, salah tunjuk tadi, salah tunjuk. Jangan diingkari, ikhwan. Ini Al-Quran yang bilang, hadis yang bilang. Nabi mengatakan seperti itu. Dan ini yang diterima oleh salaf dari Nabi SAW, diriwayatkan kepada kita orang khalaf ini. Kita tidak lain kecuali menerima makna itu. Alhamdulillah kita bebas dari ta'wil dan bebas dari ta'til. Bebas dari ta'wil dan bebas dari ta'til. Karena ta'wil mandai-mandai tanpa dalil. Kan tidak ada dalilnya, hanya dalil akal. Akal itu hawa. Akal itu mengikut hawa, perkiraan. Karena Allah itu bukan sesuatu yang bisa dianalogikan, tidak bisa dikira-kira. Nanti salah kira, tidak bisa dirasa-rasa, nanti salah rasa. Sudah salah rasa, salah kira pula. Akhirnya rugi sendiri kita. Ya, salah rasa, tadi rasanya bagus. Ternyata setelah dibeli rasanya tidak bagus. Tadi dikira betul, ternyata salah. Maka jangan pakai kira-kira. Sebab kira-kira itu tidak meyakinkan. Kadar Al-Quran la raiba fihi. Al-Quran tidak ada keraguan padanya. Lalu kenapa banyak ulama-ulama besar antum lebih hebat dari ulama besar? Tidak.
Tapi saya katakan Nabi lebih hebat dari mereka, Abu Bakar lebih hebat dari mereka, Umar bin Khattab lebih hebat mereka. Cari dari perkataan Abu Bakar yang mengatakan makna istawa dengan makna istaula. Cari. Kalau ada sahih, insyaallah sekarang saya cabut. Ya, saya katakan istawa dengan makna istaula. Sekarang saya umumkan itu bahwa sahih dari Abu Bakar is ar-Rahmanu 'alal arsy istawa ayyuhan nas. Makna istawa ini berbahayanya, harus ditakwilkan dengan so, kalau ada itu dari Abu Bakar, saya cabut. Ada ra'si wal 'ain. Jelas? Cari tafsir dari Umar, dari Abdurrahman bin Auf, dari Asad, dari mereka. Satu huruf yang menafsirkan seperti itu. Oh, jangan antum bilang kan juga mentakwilkan juga wajah dengan makna arah misalnya. Bukan. Kita bicara tentang sifat-sifat ini, bukan bicara tentang lughah lagi. Antum selalu maksudnya dari bahasa, seolah-olah kami tidak paham bahasa Arab gitu, seolah-olah tidak paham bahasa Arab, seolah-olah orang Arab tidak paham bahasa Arab. Karena ada orang bilang orang awam orang ajam lebih hebat bahasa Arab daripada orang Arab katanya. Dia lihat misalnya Sibawayhi aslinya dari Persia. Mereka lupa bahwa Sibawayhi keyakinannya salaf. Sibawayhi keyakinannya bab sifat adalah salaf. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu. Ini banyak lupa ini. Ya, banyak yang lupa. Kalau sempat tahu nanti nah ini Wahabi pula Sibawayhi. Tak mau belajar nahwu sama Sibawayhi nanti. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sibawayhi memang dia darahnya darah Persia, darahnya darah Ajam. Tapi antum tahu enggak? Dia sudah pakai bahasa Arab. Bahkan dalam rahim pun sudah pakai bahasa Arab. Ayah jamaknya pun sudah pakai bahasa Arab ketika dijodohkan. Jelas ya? Paham enggak? Jadi kalau sempat saya misalnya ayah dan mak saya ketika menikah dulu pakai bahasa Arab, dia ya Yahya ankahtuka ibnati Aisyah bimahar kadza, lalu dia bilang qabiltunya. Qabil, kalau kita kan ribet kan panjang kan, aku terima dengan maharnya sekian. Enggak, kalau bahasa Arab selesai qabiltu, selesai itu sah gitu. Ini enggak harus pula satu nafas panjang-panjang. Ribet memang kita. Ya, makanya karena nikahnya ribet, akadnya, makanya maharnya murah. Seperangkat alat salat. Alhamdulillah. Mau barakah itu paling meringankan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jelas tak? Jelas? Jadi laisa kamitsli syai'un itu masya Allah rumusan yang luar biasa yang Allah berikan. Jadi bisa dimasukkan ke semua sifat. Laisa kamitsli, apa lagi coba sebutkan sifat. Laisa kamitsli enggak, Allah tidak tidur ya Syekh. Allah tidak tidur dia. Nah, laisa kamitsli hayai hayatun tabat. Wa laisa mitsli hayati hayatun. Selesai semua. Jadi tidak perlu lagi kita ketakutan dengan tajsim, tidak perlu kita ketakutan dengan ta'til, tidak boleh kita pergi ke hantu takwil. Ya cukup terima Al-Quran, hadis seperti dulu diterima oleh salafuna as-salih. Tidak ada. Carilah tafsir. Misalnya istawa dari Abu Bakar, dari Umar, dari Abdullah bin Umar, maknanya adalah istaula. Alhamdulillah nggak ada. Karena mereka bahasa Arab paham dia. Seperti kata Ibnul Arabi tadi, kalau istaula berarti ada lawannya. Kata Imam Al-Azhari juga dalam kamusnya menyatakan kalau ada istaula maknanya masih ada lawan. Kalau ada lawan berarti ada sekutunya. Rusak tauhid rububiyah itu nanti. Jadi oleh sebab itu mohon maaf, maka istaula itu adalah makna batil ketika menerjemahkan istawa dengan makna istaula. Sekalipun banyak ulama-ulama besar yang terlibat di dalamnya, ya wajarlah mereka belajar pada guru seperti itu, belajar sama guru itu yang dia dapatkan. Kalau dia belajar hujah-hujahnya semuanya karena tadi takut ketajsim. Dikiranya ahlul hadis itu mujassimah. Dikiranya ahlul hadis mujassimah. Nah, mari kita jelaskan. Sayang, kita bilang kami tidak mentajsim dah. Kami tidak pernah membayangkan telinga Allah seperti telinga kami. Tidak ada bayangkan itu dah. Adapun yang diriwayatkan rata-rata fitnah seperti Ibnu Battutah memfitnah Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa ketika dia menyatakan saya salat di Jami' Dimashq, saya salat di masjid besar Damaskus, Masjid Umayyin, lalu wa ra'aitu Ibnu Taimiyah yakhtub, saya melihat Ibnu Taimiyah khutbah, wa yaqul
inna rabba yanzil ila samai dunya kanuzuli hadza. Saya melihat Rasul menyatakan Allah turun ke langit pertama seperti turunnya saya dari mimbar ini. Dan ini adalah dusta. Makanya Ibnu Battutah ini wallahu alam, Allahu hasibu, juga tercatat beberapa kali berdusta. Karena manhajnya memang kena juga, sisi akidahnya kena, suluknya kena, makanya dia berdusta. Karena apa? Dia datang di bulan di saat Ibnu Taimiyah masih dalam penjara. Orang yang sedang dihukum oleh pemerintah tiba-tiba khutbah di Istiqlal. Asyik khutbah. Makanya dia berbohong karena dia tidak setuju dan memusuhi akidahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka dia berbohong. Sebagaimana hari ini kan banyak juga orang berbohong gara-gara tidak setuju dengan akidah yang sahih ini. Dia memfitnahnya dengan akidah Mujassimah, ahli tajsim. Sebab kalau seandainya kita meyakini Allah punya tangan, Allah gembira, Allah marah, seolah-olah punya rongga, punya anggota tubuh dan sebagainya. Antum yang membayangkan itu, kami tidak ada bayang. Ya, antum sendiri yang membayangkan itu. Kalau kami tidak, maka jangan samakan. Ya, tidak ada kita membayangkan Allah punya tangan seperti tangan kita. Allah punya mulut seperti mulut kita. Allah bicara, tapi mulut seperti mulut kita tidak tahu, tidak dikasih tahu kita. Kita katakan memang kaifiatnya serah kepada Allah, kita nggak tahu. Tapi karena Allah la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah tak bisa diliputi dengan penglihatan kita. Besok kita melihat Allah tapi tidak bisa meliputi Allah tabaraka taala karena ilmu kita tidak sampai. Pada itu kaum muslimin, tapi itu pun nikmatnya luar biasa. Mengalahkan nikmat masuk surga. Siapa tidak yakin, besok baru terpelanggar. Oh iya itu kosannya, rupanya betul itu, rupanya betul. Karena ayatnya jelas, hadisnya tegas, mengatakan bahwa kita akan melihat Rabb kita pada hari kiamat. InsyaAllah semoga Allah berikan kita kelezatan itu, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, jelas ya. Jadi laisa kamitslihi ini menafikan semua tasbih, semua tajsim, semua tamtsil, dan juga mengelakkan kita dari hantu ta'til dan setan ta'wil. Ya, hantu terlalu kasar bahasanya. Baik, dari ta'wil dan ta'til. Karena memang menakutkan sekali, itu masalah, menakutkan sekali. Sebab banyak yang dipreteli dari Al-Quran dan hadis gara-gara ta'til dan ta'wil ini. Padahal Allah tunjukkan pada kita untuk diterima. Nabi SAW jelaskan pada kita untuk diyakini, bukan untuk diingkari atau dicari makna yang lain. Seolah-olah Nabi tak pandai menjelaskan. Allah tidak pandai menjelaskan tentang dirinya, pakai bahasa-bahasa yang tak jelas. Habis itu kita berkelahi gara-gara itu. Padahal subhanallah, Allah jelaskan tentang warisan supaya kalian yang berkelahi. Lalu Allah tidak jelaskan dengan terang tentang keyakinan. Mana yang lebih parah? Kelahi gara-gara warisan atau kelahi gara-gara akidah? Ayo, mana lebih parah sih? Kelahi gara-gara warisan paling satu keluarga cuma. Tapi kelahi gara-gara akidah seumat. Sehingga yang ini mengafirkan yang ini mengafirkan yang ini. Semuanya dari pihak salaf ada yang mengafirkan, dari khalaf lebih banyak lagi. Ya, mohon maaf, ada kedua belah pihak ada. Akan kita baca dalam kitab-kitab itu. Dari pihak yang mengikuti salaf ada mengafirkan sebagian yang menyimpang dari akidah tersebut. Tapi antum harus paham latar belakangnya nanti. Ikut kajian di Aqidatu Ashabil Hadis ya. Sebab terpaksa tidak bisa jelaskan semuanya di tempat ini. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi harus tahu latar belakangnya, karena tidak sama semua orang di saat apa dia berbicara dan tidak bisa dinukil ke tempat yang lain. Makanya sekali lagi, tidak bisa bahasa yang digunakan misalnya di negeri Arab digunakan di Pekanbaru, bahaya. Tidak sama. Jelas bahasanya, bukan ilmunya, pahamnya?
Kalau tidak paham belajar ke Arab dulu, dia tahu nanti. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Karena Anda belajar di sini, belajar di Arab, jadi saya paham. Insyaallah taala sebagian, tidak semuanya juga, tidak semuanya. Karakter Arab begini. Kalau orang Arab dibilang ya dikerasin, dia dibalasnya keras juga memang. Tangkisnya keras. Tapi habis itu melunak dia, bawa makan, selesailah masalah. Awak enggak, sudah selembut-lembutnya 5 tahun enggak mau menyapu gitu. Enggak mau. Diamnya, tapi diamnya Masya Allah dendam. Mana yang bagus? Hah? Mana yang bagus? Keras tetapi enggak dendam. Ya, tapi bagusnya lunak tapi tidak dendam. Ini macam lunak tapi Masya Allah air tenang menghanyutkan. Air tenang menghanyutkan. Dendam 7 turunan pula dendam kan. Allah musta'an. Kan yang istilah dendam 7 turunan kan kita adanya. Ya di Arab tidak ada istilah dendam 7 turunan. Kita yang ada 7 turunan dendam. Karena memang orang kita pendendam. Kalau orang Arab tidak. Pepatahnya yang terkenal fi sarahati raha. Berterus terang itu menenteramkan. Jadi kalau saya marah, saya bilang sama antum, saya marah pada antum. Tapi kalau sempat nak bilang ke antum, antum besok tidak mau ngaji dengan saya lagi. Itu masalahnya. Makanya tidak sama karakter memang. Jelas ya? Kalau anak bilang saya benci sama kamu kan, besok Ustaz pokoknya benci sama saya katanya. Tidak adil-adil lagi dia ngaji. Kalau Arab tidak ada masalah. Kalau dia bilang saya benci sama kamu, dia datangnya, apa yang kau benci dari saya? Kalau tidak bisa kita selesaikan dengan uang, kita selesaikan dengan pedang. Itu mereka berani. Tapi fi sarahati raha. Selesai. Tidak dendam. Kalau kita tidak, senyum nih kita. Rupanya senyumnya dalam itu. Awas nanti katanya. Awas ada kesempatan. Itulah orang kita. Ustaz. Iya. Jadi gitulah. Makanya syekh kami sering bilang, atau syekh ada sebagian syekh bilang, orang Indonesia memang karakternya halus-halus, tapi akhlaknya kena. Ini karakternya lembut, Masya Allah, tinjak kakinya mak emas masih terpakai gitu kan, lembut, tapi bawa keris ke kita habis itu, ya dendam. Tapi orang-orang enggak. Kamu kenapa injak kaki saya katanya? Iya kan? Dibalas sama yang lain. Kamu kenapa taruh kaki di situ? Ya keluar kata-kata pedas itu kan, pedas. Tapi lepas itu, makan bisa makan sepiring lagi dia. Kita semasjid pecah jadi masjid gara-gara itu. Jadi memang tidak bisa disamakan Ustaz ya. Jadi jangan antum tuntut Anda seperti berhadapan dengan orang Arab di sini, jangan ya. Itu pun sudah terlanjur-lanjur juga dikit gara-gara Ahmad ya. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah SWT. Gas kata Ustaz ini. Gara-gara gas saya ini salah gas ini. Kaum muslimin. La haula wala quwata illa billah. Wa annahu subhanahu wa ta'ala sifatuhu sifatu kamalin mutlaq, bahwa sifat Allah itu sifat sempurna secara mutlak. Wa la yuharrifunaha ahlul hadis, tidak mentahrifnya. Wala yumathiluna bi sifatil makhluqin, dan tidak menyerupakannya dengan sifat makhluk. Tidak ada tajsim. Wala yusabbihunaha, dan tidak pula mentasbihnya. Bal yuthbitunaha ala wujihah, tapi mereka menetapkan seperti apa ditetapkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ma'a ma'rifati ma'naha fi lughatil Arab, dengan mengenal maknanya dalam bahasa Arab. Istawa, paham makna bahasa Arabnya. Jelas? Wa tafwid kaifiyatiha ila Allah Ta'ala. Adapun kaifiyatnya, bagaimananya, kita tidak diberitahu. Bagaimana kita tidak tahu. Maka ini serahkan kepada Allah Ta'ala. Wa la yu'attilunaha ka ahli tajahhum. Mereka tidak mengosongkan makna dari sifat itu, menolak sifat itu, tidak ada sama sekali. Seperti ahlul jahmiyah, orang-orang jahmiyah. Wala yata'awwalunaha kal asy'ariyah, dan tidak pula mentakwil-takwilnya seperti asy'ariyah. Wala yufawwiduna ma'naha ka jama'atil mufawwidah, dan tidak pula mentafwid maknanya. Artinya tidak tahu kita maknanya, itu makna tafwid, sama dengan ta'til ujungnya. Tidak. Pokoknya istawa ya istawa. Kami beriman dengan istawa. Kami beriman Allah bukan Allah adalah ad-dhahik. Tapi maknanya kami tidak tahu apa maknanya.
Tidak ada maknanya sama sekali. Kosong dari makna. Kalau kosong dari makna berarti ayat sebanyak itu kosong dari faedah. Kosong dari faedah. Padahal dia dengan bahasa Arab yang jelas. Nah. Wala yufawwiduna maknah ka jama'atil mufawwidah, dan tidak mentafwid maknanya seperti jamaah mufawwidah. Wa yaqulun amanna bihi kullun min indi rabbina. Kami beriman kepadanya karena semuanya datang dari Rabb kami. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina. Orang-orang yang kokoh ilmunya, mereka berkata kami beriman kepada semuanya dan karena semuanya datang dari Rabb kami. Ma'asyarul kiram yang rahmati Allah SWT. Dan ini selesai pada pembahasan yang ketiga ini, yaitu tauhidu al-asma was sifat. Dan mudah-mudahan bisa kita pahami dengan baik. Dalam bab ini ada 3 landasan utama yang harus kita pegang erat-erat sebagai kesimpulan. Yang pertama tadi, beriman secara total tanpa ragu kepada apa yang Allah tetapkan dan Rasul SAW sifatkan tentang Allah. Jelas? Yang kedua, mensucikan Allah secara mutlak. Mensucikan Allah secara mutlak dari ada sifat yang menyerupai sifat makhluk. Ada sifat yang menyerupai sifat makhluk. Tidak ada. Jadi tidak ada yang serupa dengan sifat makhluk. Yang ketiga, jangan mencoba-coba mencari tahu atau membuat penelitian tentang bagaimana sifat Allah itu. Artinya nggak ada harapan lagi untuk meneliti, sebab Nabi sudah pergi. Dan alhamdulillah sahabat dulu juga tidak bertanya bagaimana Rasulullah, nggak ada. Kalau mereka tidak bertanya, ada 2 kemungkinan: tidak paham. Ya macam kita kan kalau diam kan ada bertanya, enggak kan ya. Rupanya tidak paham lah. Ada. Nah, kemungkinan kedua mereka paham. Menurut tuan-tuan, mereka diam karena tidak paham atau karena paham? Atau sebagian paham, sebagian tidak? Karena paham. Buktinya apa? Allah menerima agama mereka. Allah Maha tahu yang tersembunyi dan yang nampak. Berarti kalau Allah terima, berarti mereka paham. Tidak mungkin Allah terima kecuali karena mereka paham. Dan ini sebesar-besar yang harus kita yakini tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena orang-orang itu kan mendustakan Nabi karena tidak percaya dengan berita dari Nabi kan. Nah, kalau kita tidak percaya dengan berita dari Allah, berarti kita mendustakan Allah juga. Nah, cuman kita ini karena tidak hidup di zaman Nabi, kita punya tameng namanya takwil tadi dan tafwid. Ya. Di saat dulu sunnah menyebar, para ulama jelasnya masalah ini jelas, lalu mereka menyimpang sehingga ada yang mengatakan dikafirkan karena menolak ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tapi di zaman kita, zaman subuhat lebih banyak, maka kita tidak bisa langsung mengatakan siapa mengingkari makna ini keluar dari Islam, sulit. Pasalnya apa? Hujjah kadang belum sampai. Yang sampai itu justru subuhat. Apa makna subuhat? Kebatilan beraroma hak. Dalilnya sahih, tapi pengambilan dalil kadang tidak sahih. Jadi ada pencampur aduan antara yang hak dengan yang batil. Kalau tidak ada subuhat namanya. Kalau tidak ada baun haknya, tidak mungkin subuhat namanya. Kalau murni batil, tidak subuhat. Orang tahu itu. Misalnya yang tak ada subuhat sama sekali, mencuri haram, ada subuhat lagi? Tidak ada. Karena apa? Seluruh dalil menyatakan mencuri haram, berzina haram. Tidak ada ikhtilaf lagi karena ijma' mengatakan zina haram. Tidak ada ikhtilaf lagi. Cuman masalah ini terjadi ikhtilaf karena apa? Masuk subuhat di dalamnya. Ayat laisa kamitslihi syai'un. Yang menafsirkan keliru ditolaknya sifat, yang menafsirkan benar diterimanya semua sifat. Jadi kita contohkan yang benar tadi kan, masih ingat kan?
Masih lupa? Hah? Saya ulang lagi di awal. Nah, tadi kan sudah kita sebut laisa kamitsli syai'un, itu dalil semuanya. Yang menakwilkan pakai dalil itu juga, yang mentaktil pakai dalil itu juga, dan yang menisbat pakai dalil itu juga. Kok bisa ya? Nah, disinilah syubhat tuh kaum muslimin masuk. Dalilnya Al-Quranul Karim. Cuman mana yang benar? Pasti ada di antara yang berselisih itu pasti ada satu yang benar, dan pasti ada yang salah. Dan alhamdulillah kita dapatkan as-salaf, mereka memaknainya dengan laisa kamitsli syai'un untuk menerima semua sifat, karena di ujung ayat wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar, Maha melihat. Kalau Maha mendengar, melihat tidak sama dengan mendengar dan melihatnya makhluk, berarti sifat yang lain juga sama. Kalau Allah hidup, makhluk hidup Allah tidak sama dengan hidup makhluk. Jelaskan wujud makhluk juga wujud, tetapi wujud Allah beda dengan wujud makhluk, kan gitu ya, dan seterusnya. Maka ayat ini bisa digunakan untuk yang hak dan bisa pula diselewengkan untuk yang batil. Terserah antum lah, mau pakai yang hak atau yang batil. Apa yang hak, maka gunakan untuk mengisbat seluruh sifat yang Allah isbat dan Rasul sallallahu alaihi wasallam isbatkan. Jangan gunakan untuk menolak apa yang Allah dan Rasul beritakan. Jelas? Sejelas ini masih banyak juga yang ragu. Ya, sejelas ini masih banyak yang ragu. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Allahumma shrah sudurana lil Islam. Allahumma shrah sudurana lil Islam. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zidhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Barangkali demikian, wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam, wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.